teman-teman kita mau bahas lagi mengenai surat teguran ya, surat teguran, STP, dan belum ada ke surat paksa sih, tapi akan sebentar lagi teman-teman ya. Ini perlu menjadi perhatian kita semua, perlu Anda waspada teman-teman ya, karena kita mesti tahu bagaimana ceritanya yang namanya penagihan pajak. Penagihan pajak itu dimulai dari adanya STP atau SKP, ya kan? Surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau keputusan pajak kan? Nah, STP atau SKP itu akan kalau lu nggak bayar akan ditindaklanjuti menjadi surat teguran, ya kan? Surat teguran nih. Lu dikasih waktu 30 hari kalau nggak salah ya, surat teguran untuk membayar. Kalau lu tidak bayar, maka surat teguran itu akan berlanjut menjadi surat paksa. Oke. Surat paksa terbit kalau lu tidak bayar, maka akan dilanjutkan dengan upaya yang namanya pemblokiran rekening. Oke. Nah, dahulu kala proses ini tuh agak ribet dan berliku-liku dan agak susah karena mesti suratnya disampaikan, kemudian orang mesti tanda tangan, mesti setuju dan sebagainya. Nah, sekarang di era Cortex di PMK 81 disebutkan bahwa Cortex ini boleh mengirimkan surat, surat teguran atau surat paksa atau surat apapun ya secara digital. Oke, secara digital. Artinya apa? Melalui email ataupun muncul di pemberitahuan notifikasi di kortesnya lu, gitu. Tetapi seperti kita ketahui ini melanggar hukum, ya kan? Kita ketahui bahwa surat paksa atau surat teguran itu berdasarkan undang-undang penagihan pajak ya. Sedangkan di undang-undang penagihan pajak itu mewajibkan tetap tidak bisa pakai email, gitu. Sedangkan PMK 81 itu tidak bisa langsung dihubungkan dengan surat paksa karena surat paksa atau surat teguran itu pakai undang-undang PPSP ya, Undang-Undang Penagihan itu, tapi tidak bisa pakai PMK 81. Anyway, walaupun ini melanggar hukum, ini pasti akan dipaksakan oleh si oknum-oknum pajak ya, dan it's okay, mereka akan memaksakan ya. Nah, berdasarkan PMK 81 ini, nanti DJP akan bisa beralasan bahwa kami sudah kirim kok, kami sudah kirim suratnya. Dan ketika kami kirim pakai email maupun pakai notifikasi di konteks, dianggap sudah diterima oleh wajib pajak. Oke? Nah, kalau dianggap sudah diterima oleh wajib pajak, artinya apa? Artinya wajib pajak sudah mengetahui dan sudah setuju dan akan membayar. Sehingga ketika lu tidak bayar, suratnya sudah sah. Suratnya sudah sah, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yang namanya surat paksa. Surat paksa akan diikuti dengan proses berikutnya, yang namanya pemblokiran rekening. Oke? Jadi bisa aja nih, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba rekening lu diblokir. Ya kan? Nah, ini bisa terjadi dan lu harus waspada teman-teman ya. Ini waspada karena Cortex ini barang yang hantu ini bisa tiba-tiba rekening lu diblokir. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diblokir rekening lu. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Dan kita akan nantikan bagaimana kekacauan yang berikutnya terjadi ya. Ada 4 solusi ya. Solusi pertama adalah kalau angkanya kecil, lu tidak mau ribut, ya udah lu bayar aja. Selesai urusannya, ya kan? Kalau angkanya kecil, lu bayar selesai urusannya. Lu tinggal masuk ke menu pembayaran, pilih menu STP yang belum terbayar, kemudian lu bayar, selesai. Ya. Solusi kedua adalah kalau lu merasa ada yang nggak beres nih dari 5 lembar STP kok yang 2 gue merasa tidak terlambat gitu ya. Ya sudah, sampaikan kepada AR, tanyakan kepada AR, ada yang salah nih Pak AR, tolong dicek dong. Nah, kalau sudah dikonfirmasi ternyata DJP yang salah, maka lu minta dihapus dong dari sistem dong. Jangan sampai gua tertagih pajak nih, gitu kan. Padahal gua tidak tidak seharusnya ditagih pajak gitu kan. Nah, ada kemungkinan AR itu akan minta pakai surat permohonan. Jadi tolong dong bikin surat permohonan atau surat permintaan gitu ya. Ya memang kurang ajar sih, tetapi ya mau gimana lagi. Kalau memang lu tidak mau ribut, ya sudah. Solusi pertama dibayar, solusi kedua adalah tanyakan dan minta dihapus by system atau pakai surat permohonan. Solusi ketiga adalah, nah ini gue baru tahu nih, gue baru tahu banget nih kemarin ya. Ternyata surat teguran atas STP itu bisa dilakukan yang namanya eh, bisa dilakukan yang namanya lu membayar sebagian, oke? Lu tinggal klik menu pembayaran, pilih menu STP, kemudian lu bayar sebagian. Jadi ketika kita mau create e-billing, kita bisa memilih untuk membayar angkanya berapa. Nah, lu pilih angka sebagian yang lu mau bayar, tidak usah bayar semuanya, bayar sebagian saja. Dengan begitu, maka proses selanjutnya surat paksa itu dihentikan atau ditunda. Gitu ya. Gue baru tahu ini ya. Gue baru tahu, tapi gue sendiri belum coba lakukan ini dan teman-teman boleh melakukan ini kalau lu merasa kekhawatiran, merasa takut akan kena denda, kena surat paksa dan pemblokiran dan sebagainya ya. Silakan bayar sebagian saja, sedikit saja supaya untuk menunda proses munculnya surat paksa. Oke, ataupun pemblokiran rekening.
Solusi keempat adalah upaya hukum ya. Udah nggak usah basa-basi, kalau lu memang siap berani kita hantam saja ya. Lakukan gugatan pengadilan pajak ya. Gugatan ke pengadilan pajak itu tidak susah teman-teman ya, tidak susah. Gue sudah buktikan, PT Aryan sudah buktikan, dan sudah banyak wajib pajak sudah mulai berani untuk menggugat ke pengadilan pajak pakai nama diri mereka sendiri. Tidak usah pakai kuasa hukum, nggak usah pakai pengacara mahal-mahal, nggak usah. Bayar sendiri, nggak usah bayar malah ya, gratis ya. Lakukan sendiri dan gugat sendiri gitu ya. Menang atau kalah urusan belakangan gitu ya. Nah, jadi ada 4 solusi itu buat teman-teman yang mendapatkan surat STP ataupun sudah surat teguran ya. Karena kalau surat teguran, waspada teman-teman. By system sebentar lagi akan jadi surat paksa. By system sebentar lagi akan ada surat permintaan pemblokiran ke pihak bank. Dan itu sangat-sangat kurang ajar teman-teman ya. Tetapi itu sudah direncanakan bertahun-tahun yang lalu teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus siap. Kalau lu memang jangan dicuekin ya. Kalau memang lu merasa tidak bersalah, kontak AR-nya minta diperbaiki atau gugat ke pengadilan atau lu bayar sebagian supaya menunda surat paksa atau kalau memang angkanya cocok ya sudahlah bayar aja lah biar nggak usah ribut. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa semoga terbantu.